Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas luas dan keliling belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Kita akan mulai dengan belah ketupat. Misalkan ada belah ketupat A, B, C, D, maka luas belah ketupat itu adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Atau pada gambar berarti yang dimaksud adalah panjang AC dikali panjang BD dibagi 2. Sedangkan kelilingnya itu sama seperti persegi ya, karena belah ketupat juga mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Berarti kelilingnya adalah 4 dikali sisinya. Kita lanjut ke contoh soalnya aja. Misalkan dari gambar belah ketupat di samping, diketahui panjang AB adalah 10 cm, lalu panjang AC 16 cm dan panjang DB 12 cm. Tentukan luas dan keliling belah ketupat tersebut. Oke, kita langsung jawab aja. Untuk mencari luas berarti diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2. Diagonalnya di sini adalah AC dan DB, berarti 16 dikali 12 dibagi 2 sama dengan 96 cm persegi. Sedangkan untuk mencari keliling berarti kan 4 dikali sisinya ya, karena AB 10, nah AB itu kan berarti sisinya. Jadi berarti kita tinggal kalikan 4, jadi kelilingnya adalah 4 dikali 10 sama dengan 40 cm. Oke, contoh soal selanjutnya. Sebuah taman berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 10 meter dan 24 meter. Pak Soleh berjalan mengelilingi taman tersebut sebanyak 3 kali. Jarak yang ditempuh Pak Soleh adalah, oke, kita gambarkan dulu belah ketupatnya. Mohon maaf jika gambarnya tidak terlalu bagus. Agak seperti itulah ya, yang penting kita tahu intinya. Oke, jika panjang diagonalnya 10 berarti panjang dari misalkan ini A, B, C, dan D, maka panjang AC 10 berarti ini ingat sifat belah ketupat ya, jadi diagonal-diagonal saling membagi 2 sama panjang. Berarti kalau misalkan yang tengah ini U, berarti AU adalah 5 meter dan OC juga 5 meter. Lalu yang satu 24, jadi kita bagi 2. 24 berarti di sini 12, yang ini juga 12. Nah, kurang jelas ya. Mohon maaf ya. Lalu Pak Soleh mengelilingi. Jadi yang ditanya adalah keliling. Oke, keliling berarti kita harus tahu panjang ini ya. Misalkan salah satunya kita ambil DC. Nah, ini kita harus mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Mungkin kalian belum belajar, jadi nanti Ibu akan sertakan linknya ya, link video untuk mempelajari teorema Pythagoras. Silahkan kalian tonton videonya di sana untuk lebih jelasnya. Intinya Ibu akan ambil ini sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Ini misalkan O, ini C, ini D. Tadi OD-nya adalah 12, lalu OC-nya adalah 5. Nah, kita harus mencari panjang DC ya. Nah, kalau kalian sudah tonton nanti video Pythagorasnya, jadi mencari DC adalah akar dari 12 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan, gitu ya. Nah, 12 dikuadratkan adalah 144, sedangkan 5 dikuadratkan adalah 25. 144 ditambah 25 adalah 169. Nah, akar dari 169 adalah 13 cm. Oke. Berarti panjang DC adalah 13. Betul. Oke. Nah, dia bilang dia mengelilingi sebanyak 3 kali. Kita cari dulu keliling belah ketupat kan tadi adalah 4 kali S ya. Jadi 4 dikali 13 berarti 4 dikali 13 adalah 52 meter. Nah, karena dia mengelilingnya 3 kali berarti kita kalikan 3 ya.
Jadi mohon maaf di sini aja, misalkan kita coret 52 dikali 3 berarti jadi 6, 15. Jadi jawabannya adalah 156 meter. Seperti itu kira-kira ya. Kita lanjut ke segi 4 berikutnya, yaitu layang-layang. Misalkan ada sebuah layang-layang A, B, C, D. Maka untuk mencari luasnya itu sama seperti luas belah ketupat ya, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Sedangkan untuk mencari keliling, layang-layang itu mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Misalkan saja ya, misalkan panjang AB dan BC itu sama, yaitu kita beri huruf A kecil. Lalu panjang AD dan DC juga sama, misalkan huruf B kecil. Jadi kelilingnya adalah A ditambah B ditambah B ya, atau 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Oke, kita lanjut ke contoh soal layang-layang. ABCD adalah layang-layang dan ABED adalah persegi. Panjang BD 10 cm dan BC 13 cm. Luas ABCD adalah, jadi kalau kalian perhatikan gambar di bawahnya itu, layang-layangnya itu ABCD. Nah, di dalam layang-layangnya itu seperti ada perseginya ya, yaitu ABED. Oke, kita tentukan saja. Nah, untuk mencari luas layang-layang, kan yang ditanya luas ABCD berarti luas layang-layang itu kan berarti diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2 ya. Nah, diagonal satunya sudah ada, yaitu BD. Sedangkan diagonal 2-nya adalah AC. Nah, kita belum tahu nih panjang AC berapa. Oke, kita ke yang BD-nya dulu. Kalian ingat di sini ada persegi, berarti sifat persegi diagonal persegi itu sama panjang dan membagi 2 sama panjang. Jadi misalkan titik tengahnya ibu beri O gitu ya, huruf O. Maka kalau BD 10, jadi DO itu adalah 5 dan OB juga 5 karena dibagi 2 sama panjang ya. Jadi bisa kita tulis DO 5, OB juga 5. Begitu juga dengan AE. Kalian lihat ya, panjang AE karena diagonalnya persegi kan sama nih. Berarti AO juga 5 dan OE juga 5. Nah, lalu yang diketahui BC adalah 13. BC di bagian sisi luar ini ya. Nah, berarti untuk mencari luas layang-layang kita tinggal mencari panjang OC-nya ya. Yang berarti panjang OC. Nah, gimana cara mencari panjang OC? Nah, sekali lagi Ibu jelaskan di sini, kita pasti akan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi pastikan kalian sudah menonton terlebih dahulu video tentang teorema Pythagoras ya. Oke, kita lanjutkan. Ibu akan ambil gambar sebagian gambarnya. Kira-kira seperti ini. Ini ya, ini O, ini B, lalu ini C. Ini pasti dia apa namanya tegak lurus ya. Siku-siku. Panjang OB-nya adalah 5 cm, sedangkan BC-nya adalah 13 cm. Nah, yang kita akan cari adalah OC. Menggunakan teorema Pythagoras, maka untuk mencari OC adalah akar dari BC kuadrat atau 13 kuadrat dikurang OB kuadrat ya. 5 kuadrat. 13 kuadrat itu 169. 169. Sedangkan 5 kuadrat adalah 25. Berarti 169 dikurang 25 itu adalah 144. Nah, akar dari 144 adalah 12 cm. Jadi kita dapat OC-nya adalah 12 cm. Kita lanjut langsung ke luas layang-layangnya. Ya, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, diagonal satunya misalkan kita anggap yang DB. Diagonal 2-nya adalah AC dibagi 2. Oke, DB sudah jelas di sini ya. 10 dikali AC-nya berapa? Nah, AC itu kan berarti AO ditambah OC ya. Nah, berarti kan di sini AO ditambah OC.
AO-nya 5, OC-nya tadi kita dapat 12. Berarti 5 tambah 12 adalah 17. Dibagi 2. Oke. 10 dikali 17 adalah 170. 170 dibagi 2 berarti kita dapatkan adalah 85. Seperti itu ya. Nah, berarti jawabannya yang A. Kita lanjut ke segi empat yang terakhir, yaitu trapesium. Misalkan ada trapesium A, B, C, D. Nah, untuk mencari luas dari trapesium itu adalah jumlah dua sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Maksudnya sisi sejajarnya pada gambar ini yaitu AB ditambah DC, seperti itu ya. Nah, ini berlaku untuk trapesium sama kaki maupun trapesium siku-siku. Sedangkan untuk mencari keliling, dia tidak ada rumus tertentu ya, jadi hanya menjumlahkan seluruh sisinya aja. Jadi bisa kita lihat kalau dari gambar berarti kita menjumlahkan AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Yang ditanya adalah keliling ABCD adalah, oke, bisa kalian lihat di sini adalah trapesium sama kaki ya. Diketahui lihat AD dan BC itu tandanya sama, berarti panjangnya sama. Oke, berarti kalau untuk mencari keliling kita harus tahu dulu panjang AD dan BC-nya itu, karena yang diketahui baru panjang AB dan juga DC. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Seperti ini ya. Di sini kita lihat sudah ada tingginya yaitu DE 8 cm. Nah, untuk trapesium sama kaki berarti kita bisa tambahkan garis lagi di sini ya, sehingga dia bentuknya seperti persegi panjang. Kalau misalkan DC 7 cm berarti misalkan ini F ya, maka EF juga 7. Nah, kalian paham ya, karena dia persegi panjang, jadi atas dan bawahnya pasti sama. Sedangkan panjang AB itu 19 cm. Kalau EF nya 7, maka sisanya adalah 19 dikurang 7, 12. Tapi 12 itu kita bagi 2 untuk AE dan FB. Jadi 12 bagi 2 berarti AE nya 6, FB pun 6. Seperti itu ya. Jadi semua totalnya adalah 19. Nah, untuk mencari panjang AD ya, ini salah satu aja, boleh AD boleh BC sama saja. Ini pakai teorema Pythagoras kembali ya. Ibu akan gambarkan seperti ini kira-kira. Ini A, E, dan B. Di sini AE-nya 6, lalu DE-nya 8. Yang akan dicari adalah AD ya. Maka panjang AD adalah akar dari seperti teorema Pythagoras sebelumnya ya. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 dikuadratin adalah 64, sedangkan 6 dikuadratin adalah 36. Jadi 64 ditambah 36 hasilnya adalah 100, sedangkan akar dari 100 adalah 10 cm. 10 cm. Nah, panjang AD-nya 10 cm, maka keliling ABCD atau keliling trapesiumnya adalah AB yaitu 19 ditambah BC. BC-nya berarti sama dengan AD ya, yaitu 10. Lalu ditambah CD yaitu 7 cm dan terakhir ditambah AD yang juga 10. Maka kita hitung semuanya, 19 tambah 10 29, 29 tambah 7 36 tambah 10 berarti menjadi 46 cm. Jadi jawabannya yang B. Untuk soal terakhir, luas bangun ABCD adalah ya, jadi pada gambar bisa kalian lihat ini adalah trapesium siku-siku yang dibentuk dari dua buah segitiga ya. Nah, untuk mencari luas adalah jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah AB dan DC. Di sini AB-nya belum diketahui berapa. Lalu dikali tinggi. Nah, tingginya adalah BC dan juga belum diketahui. Nah, untuk mencari BC dan AB kita bisa menggunakan Pythagoras seperti biasa ya. Ini satu persatu, jadi 2 kali pengerjaan. Kita mulai dari yang BC dulu.
Oke, untuk mencari BC, Pitagorasnya adalah akar dari 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25, sedangkan 3 kuadrat adalah 9. 25 dikurang 9 itu 16, maka akar dari 16 adalah 4 cm. Maka BC-nya kita sudah dapatkan 4 ya. Lalu selanjutnya adalah AB. Oke, kita menggunakan Pitagoras kembali. Untuk mencari AB adalah panjang AD dikuadratkan, yaitu 12 kuadrat, ditambah panjang BD dikuadratkan, yaitu 5 kuadrat. Oke, 12 dikuadratkan adalah 144, sedangkan 5 dikuadratkan adalah 25 ya. 144 tambah 25 menjadi 169. Nah, akar dari 169 adalah 13 cm. Maka panjang AB 13 cm. Oke. Selanjutnya kita tinggal mencari luasnya. Nah, luas trapesium adalah jumlah dua garis sejajar dikali tinggi dibagi 2. Garis sejajarnya adalah AB dan DC. Berarti kita dalam kurung dulu, AB-nya adalah 13, sedangkan DC-nya adalah 3. Kita jumlahkan. Lalu dikali tingginya. Tingginya di sini adalah BC, yaitu 4 cm, lalu dibagi 2. Nah, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 13 tambah 3 adalah 16, dikali 4 dibagi 2. Kita bisa coret-coret ya. Misalkan 16 dengan 2 dibagi berarti menjadi sisa 8. 8 dikali 4 adalah 32 cm persegi. Jadi jawabannya yang A. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi.